Kamu bisa masak nggak sih? Kalau masak, ya bisa-bisa aja sih, cuman it's not my passion. Jangan. Hei, sini, Bon. It's not my passion. Halo. Apakah kalau misalkan dia ngomong ke gitu ke orang-orang zaman dulu itu bakalan diprotes keras sama mereka gitu? Tidak harus bisa masak, tidak harus bisa mengerjakan pekerjaan rumah gitu. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Rido dan pasangan saya Bayangkan uh, Mama Nyampik. Umi Nyampik ya. Hari ini ditemenin juga sama Musyfik karena tadi apa namanya bangun ya. Kebangun. Oke, hari ini kita mau ngobrol apa? Ini ada sebuah tema, bukan tema ya. Ini ada hal yang bisa kita obrolin, ada hal yang bisa kita diskusiin. Nih Wak, aku punya video. Tolong nonton, terus nanti kita diskusikan bareng. Kamu bisa masak nggak sih? Kalau masak, Jangan. ya bisa-bisa aja sih, cuman it's not my passion. Sini, Bon. Kenapa? It's not my passion. Halo. Intinya ini Ya, udah dapet nih poinnya. ya kamu udah dapat belum? Udah soal istri yang Nggak usah masak gitu. Sama masak. Ini yang aku pengen tanyain ke kamu. Kamu kan dari keluarga orang tua yang hidup zaman old ya. Yes. Orang tua kamu itu dari orang tua yang zaman dulu lah ya gitu. Gimana sih pelajaran orang tua kamu tentang perempuan gitu? Kalau dulu kan perempuan itu yang penting ada di dapur, ada di kasur sama sumur gitu kan. Ya perempuan itu harusnya begitulah gitu. Nah tadi Nikita Willy itu ngobrol masak itu it's not passion gitu. Masak bukan passionku gitu. Apakah kalau misalkan dia ngomong ke gitu ke orang-orang zaman dulu itu bakalan diprotes keras sama mereka gitu? Nah, pelajaran kamu di keluarga kamu itu gimana? Ya sama sih, maksudnya tidak harus bisa masak, tidak harus bisa mengerjakan pekerjaan rumah gitu. Tapi selayaknya kita dibekali hal-hal itu gitu ya, urusan masak, meskipun sederhana ya, masak air, goreng telur kayak gitu. Itu kan nanti itu jadi bekal buat kehidupan sendiri gitu loh. Nggak harus jadi istri pun? Jadi istri pun kita harus bisa melakukan itu. Oh gitu. Cuci baju, kan itu buat kehidupan basic kita. Ya, basic kemandirian kita gitu. Jadi kan nggak bergantung sama orang lain gitu. Ya, oke. Kita bisa melakukannya sendiri gitu. Intinya gitu. Jadi orang tua kamu juga bukan orang tua yang apa ya namanya? Menuntut bahwasanya ya udahlah nggak usah sekolah, nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah ini segala macam, karena nanti kembali lagi pada fitrahnya atau pada bukan fitrah ya, tapi pada kebiasaannya perempuan itu hanya gimana urusan dapur, gimana urusan sumur, dan gimana urusan kasur gitu. Nah pandangan kamu sendiri gimana? Apa? Tentang ini apa sih ya? Bukan peribahasa kan ya? Bukan. Kayak gini, jadi kalau ada perempuan ya, ada perempuan kemudian sekolahnya tinggi, nah orang yang menentang hal itu tuh udahlah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, jadi perempuan mah nggak usah tinggi-tinggi, kan beda sama laki-laki. Toh nanti balik lagi ya. Itu kayak kata-kata zaman dulu lah ya, zaman orang-orang dulu itu selalu bilang begitu. Betul. Gitu. Toh nanti baliknya lagi ke situ-situ lagi, ke dapur, sumur, dan kasur lagi si urusan si perempuan ini gitu. Ngubeknya di situ-situ lagi. Nah tapi orang yang ngomong
Iya, orang yang ngomong kayak gitu tuh lupa bahwasanya orang yang punya pendidikan tinggi itu sumur dapur sama kasurnya akan beda dengan orang yang punya pendidikan rendah kayak gitu. Betul. Jadi gimana ya? Jadi bukan lagi ngejudge, nggak usah lah perempuan nggak usah tinggi-tinggi, udahlah sampai SD aja, udahlah SMP juga cukup, udahlah SMA juga cukup tuh kamu bisa cari kerja abis itu, terus nggak usah kuliah, nggak usah sampai S2 S3 nggak usah lah gitu. Ya jangan kayak gitu juga sih sebetulnya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau orang yang punya pendidikan yang tinggi, dia punya apa ya? Pengetahuan yang luas, open minded gitu. Itu keadaan rumah tangganya nanti beda. Ya gitu. benar. Nah contohnya tadi ya, ya gue nggak usah masak gitu, karena itu bukan passion gue yang lain gitu. Itu kalau misalkan mendengarkan kata-kata tadi kan, enggak, apalagi orang anak-anak sekarang, Gojek aja bisa gitu, beli di luar aja bisa, beli di sini aja bisa gitu. Jadi kepraktisan itu, kesimpulan itu pasti bertentangan banget dengan orang-orang zaman dulu kan. Betul. Gitu. Tapi sebenarnya bukan mengabaikan juga ya. Ya betul. Bukan mengabaikan bahwasanya udahlah nggak usah bisa masak, bodo amat, urusan kebersihan kasur, urusan kebersihan rumah gitu kan, dia bodo amat gitu. Ada pembantu misalkan. Nggak mau ngelakuin gitu ya, jangan kayak gitu juga. Harus bisa gitu, minimal harus bisa ya. Minimal tahu lah ya. Tahu. Gitu, walaupun punya pembantu, walaupun punya apa juga. Tapi menurut aku ya, sekarang itu banyak banget orang yang mikirnya gitu. Setuju nggak dengan laki-laki? Kamu nggak usah capek-capek lah, nggak usah capek-capek nyuci, nggak usah capek-capek masak. Toh di luar masih banyak orang yang jualan. Terus di luar masih banyak laundry gitu. Dengan laki-laki yang seperti itu, pandangan kamu gimana? Kalau begitu ya menurut aku sih sah-sah aja ya, maksudnya oke-oke aja gitu, asal si suaminya menyediakan. Mampu ya? Menyediakan, ya udah nggak usah masak. Ini ada pembantu. Ya, ada pembantu, nggak usah beres-beres rumah. Kamu udah tenang-tenang aja ngurusin anak aja misalnya kayak begitu. Terus ya si suami ini jadi apa ya? Punya tanggung jawab besar lah intinya untuk memenuhi kebutuhan ini kan. Begitu. Nah berarti kan uangnya ada gitu untuk apa namanya, udah nggak usah masak, kita beli aja. Uangnya ada. Kalau lagi nggak ada, kalau lagi pas-pasan ya apa boleh buat, kita harus mengerjakan itu sendiri. Jadi nggak bisa digeneralisir ya. Jadi di mana poinnya, di mana tergantung situasi dan kondisi kayak gitu. Tapi kalau istri Nabi ya, Siti Hadijah. Betul. Kalau misalkan tadi kita ngebahasnya adalah dapur, sumur dan kasur. Itu tidak terjadi pada Siti Hadijah. Siti Hadijah gimana nih? Dia bisnis loh. Dia pengusaha besar ya. Gede nih, nggak ece-ece punya satu toko gitu di pasar, nggak gitu. Dia pengusaha besar gitu loh. Tapi dia menjalankan tugasnya sebagai istri dengan baik gitu. Dia mengurus anaknya, dia membersihkan baju anaknya, dia mengurus suaminya dengan baik, dia mengurus rumah tangganya dengan baik, bisnisnya juga lancar, kan luar biasa. Iya ya, jadi misalkan gitu. ada orang yang ngomong, gue kan capek, gue kan gini. Menurut relate ya? Maksudnya enggak saduran lu punya alasan maksudnya, gue punya alasan loh. Gue itu capek gitu, makanya capek mengerjakan tugas itu. Iya, maksudnya gue capek loh habis dari luar nih, kerja di luar, capek sebagai misalkan pekerja gitu, segala macam, nyampe rumah kok masih harus ngelayanin suami, harus masak, harus ini, harus ngurus anak juga tadi gitu. Lah, kita kan punya contoh, punya suri tauladan gitu. Salah satunya adalah Siti Hadijah kan, istri Rasul. Aku mau tanya, kan gampang aja ya melihat contoh gitu kan. Yang dicontohin siapa gitu. Nah ini loh gede banget loh. Istrinya Nabi loh. Yang selama masa hidupnya itu diberikan hanya untuk
ini hanya untuk agama gitu. Selama hidupnya itu untuk berdakwah, untuk apa segala macam gitu. Lah ini si istri baru bekerja ya jadi PNS, baru jadi ini. Mereka udah stres. Mereka udah pusing. Mereka udah nggak mau ngurus anak. Iya, Lah Siti Khadijah kaya raya. Betul. Kaya raya, usahanya nggak kecil, nggak ece-ece gitu. Usahanya antar tapi hampir internasional gitu. Tapi masih yang tadi kamu ngomongin kan, masih mau ngurus anak, mau ngurus keluarganya gitu. Itu kan hebat banget gitu. Kalau misalkan kamu atas nama pekerjaan kamu yang capek tadi nggak mau ngurusin suami, nggak mau ngurusin anak, kan lucu gitu. Ya contohnya gini lah, banyak banget ya, mohon maaf ya. Nyai. Ibu Nyai Jawa nih. Nggak tahu lah Nyai Jawa atau Jawa sama Nyai Sunda loh. Nyai gitulah yang mohon maaf nih, terutama yang ustadz ustadz selebriti nih, ustadz selebriti. Wah, aku kalau lihat Bu Nyainya itu kayaknya nggak mau ngapain ya, kayaknya cuman ya itu hidupnya nggak ini nggak justifikasi ya, nggak justifikasi ke Nyai ya, tapi banyakan nggak mau ngapa-ngapain gitu, nggak mau ngapa-ngapain, segala sesuatunya disiapkan, segala sesuatunya tersedia gitu. Menurut kamu gimana dengan orang-orang yang segitu? Ini hanya beberapa ya yang aku tahu ya, aku tahu. Berarti gimana? Ya kehidupan kamu aja lah di rumah. Kan bapakmu kiai, emakmu bunyai gitu. Apakah Umi itu mencontohkan hal yang sama atau malah segala macamnya itu dikerjain sama Umi gitu, segala macam untuk urusan keluarga gitu? Ya. Semuanya dikerjain di rumah, maksudnya ya beliau dari bangun tidur, masak, kemudian cuci kita, kemudian urusan kebersihan rumah, terus jualan juga kan. Umi lakuin itu, dan itu emang jadi contoh banget sih buat kita, bahwasanya kita jadi istri itu harus bisa seperti itu, kalau bisa bahkan lebih baik dari itu, lebih dari itu gitu. Tapi kalaupun sudah bisa mencontoh yang seperti itu gitu, ya itu udah bagus banget sih. Hebat gitu. Ya, hebat banget ya. Dengan aktivitas Abi yang begitu padatnya ya. Apalagi kan dulu ya zaman masih udah kita masih pada kecil-kecil gitu kan. Harus ngurus anak, harusnya tetap dilakukan. Gitu kan. Makanya nggak setuju ya jika kalau misalkan anak, mohon maaf nih ya, banyak orang yang dengan kesibukan, dengan apa segala macamnya, suami dinomor duakan, rumah dinomor duakan, anak dinomor duakan, itu miris nggak sih menurut kamu? Maksud kamu gimana? Iyalah, yang ngapain gitu, kita kerja capek-capek gitu, tapi sampai rumah ya itu dia semuanya nggak keurus gitu, kasihan juga. Jadi harus tahu prioritas lah gitu ya. Nah, betul. Harus tahu prioritas gitu. Kita kerja, ada bahasa gini. Lu kerja pengen ngebahagiain keluarga, tapi tanya deh keluarga lu sekarang, bahagia nggak mereka? Tanya sejujur-jujurnya. Coba tanya anaknya. Anak, ente pengen ibu ente ada di rumah, apa pergi kerja? Tanya. Ntar dia jawabnya apa? Pasti jawabnya emaknya di rumah. Betul. Pasti jawabnya pengen emaknya di rumah, ngurusin dia dari bangun tidur sampai dia tidur lagi. Makanya ada anak makannya nggak atur. Sebab apa? Nggak dipantau sama ibunya gitu loh. Betul. Ini ibu yang paling dekat sama dia, yang harusnya deket banget sama dia gitu, ngurusin semuanya dia, tapi ibunya lebih memilih pekerjaannya daripada ngurusin dia gitu. Dan lebih kasihan lagi, anaknya dititipin sama mbah ya. Nah itu, karena kalau Ibu Eli Risman ya, pakar parenting itu ya, mbah itu, nenek itu tidak didesain oleh Allah untuk mengurus cucu. Betul. Lah, udah capek lah. Ini orang tua itu yang harus ngurusin anaknya gitu loh. Betul. Bukan nitipin ke mbah, kalau mau nitipin ke orang lain yang bisa dipercaya gitu loh. Dengan kapasitas ya. Bukan ke mbahnya. Artinya gini, kalau ini anak, mana sih nenek yang nggak mau ngajak main anak ya, cucu ya. Kalau mau disuruh sama neneknya, rapiin dulu yang benar. Bangun tidur, udah dimandiin, udah makan, udah rapi, udah wangi, baru kasih
Nek, ini Nek main sama cucu gitu. Main loh ya, bahasanya main loh. Bukan diasuh. Bukan diasuh sampai malam bukan lagi, dia dari bukan. bukan dia dari bangun makan sampai dia tidur lagi sama sama neneknya bukan, gitu ya. bukan begitu. Pasti juga itu bakalan berpengaruh pada parentingnya si anak ya. Pasti. Nanti kualitas dirinya bagaimana. Dia galau loh kalau kayak gitu tuh. Bener. Anak-anak yang Karena kayak kasih sayang seorang ibu itu sangat dibutuhkan ya. Betul. Apalagi di masa-masa dia kecil, masa-masa pertumbuhan ya. dia gitu. Betul. Kalau ibunya kemana-mana, ini mohon maaf ya, kalau memang dengan amat sangat kondisi yang sangat terpaksa ibunya harus bekerja, ya mau gimana lagi gitu ya. Betul. Tapi bisa mungkin kalau ayahnya masih bekerja, masih ada yang menafkahi, ya kenapa enggak sih ibunya ngurusin anaknya gitu. Gitu. Makanya diajarin tuh sama guruku, doanya gini, ya Allah, biar nggak kerja, tolong kasih rezeki aku lewat suami aku. Enak banget ya Kayak kalau gitu dengerin doanya. gitu. Ya. Doanya kayak gitu. Jadi ya udah. Digolongin aja lah ya. Rezeki gue digolongin aja tuh sama suami. Sama gitu. suami gitu. Rezeki kita tuh dititipin sama suami gitu. Udah kasih aja ke suami saya gitu. Udah kayak gitu. Nah nanti kan suaminya yang ngatur, yang bagaimana biar bisa kebutuhan rumah tangga bisa terpenuhi kan gitu. Gitu Pak. Ini pembahasan kenapa aku jadi ngebahas ini karena beliau-beliau ini kan orang-orang ini public figure ya, public figure, di mana public figure itu menjadi ini banget, menjadi contoh banget gitu, menjadi model. Role modelnya seperti ini gitu, dan ini akhirnya menjadi alasan orang-orang si itu juga begini, si itu begini gitu, dengan alasannya seperti itu gitu. Makanya ada yang kaget, maaf ya. Ada yang kaget ngelihat aku nyapu, ada yang kaget ngelihat aku nyuci, ada yang kaget ngelihat aku masak. Emang Bella bisa masak? Emang Bella bisa nyapu? Emang Bella bisa bersih-bersih gitu? Gitu. Karena menurut aku basic ya itu ya. Iya. Sebab biasanya kan itu ya, maksudnya ya udahlah dikerjain semua sama orang lain gitu ya, betul. Kan. Yang kebiasaannya kan kayak gitu. Ya. Keluarga. Kalanya lah, ada kalanya. Kalau emang kita capek banget, tapi segala macam kita butuh bantuan, ya nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan kita masih mampu, kita masih bisa, ya kenapa tidak? Bener. Ya walaupun capek. Iya, jelas. Karena itu tenaga banget ya, tenaga banget yang mesti dikeluarin. Sama itu loh, keterampilan memanage waktu nanti. Benar. Gitu. Jadi jam segini anak harus sudah bangun, sudah harus mandi, sudah harus makan, sudah harus keliling-keliling komplek, Yang saya rasakan seperti itu gitu ya. Banyak pekerjaan di rumah tangga yang harus benar-benar kita bisa manage waktu lagi sama 3 anak yang ini ya, toddler kayak begini gitu kan. Ya Allah ya Rabbi, kalau 1 ya kita masih ya oke lah 1 gitu. Nah 3 gitu kalau nangis semuanya, kemudian pekerjaan kita di belakang masih banyak. Nah bagaimana ini supaya nggak kayak gini gitu. Nah kan hari ini seperti ini kacaunya, kita bisa mikir gimana ini besok supaya nggak kayak gini. Betul, padahal pekerjaannya kan sama, itu lagi gitu. Nah itu dia. Jadi otak kita tuh terus berjalan bekerja ya? gitu, terus bekerja. Kayak gitu. Lah terus ada video lagi dari Nikita Willy. Aku pikirnya Nikita Mirzani. Duh, pikirannya dari Nikita Willy. Loli dong. Tentang nyetrika itu ternyata menenangkan ya. Iya. Itu banyak tuh dijadiin parodi. Jadi parodi. Ya, yang tadi juga masak It's Not Passion itu juga jadi parodi juga. Yang ini juga jadi parodi juga. Nah, menurut kamu sendiri gitu ya? Menurut kamu sendiri gimana sih orang nyetrika itu? Karena jujur ya, aku itu orang yang kalau mau keluar itu pakainya harus rapi. Harus disetrika gitu. Kan banyak ya laki-laki itu yang suka pakai baju, pakai kaos terutama. Kaos itu nggak disetrika, Neng. Karena kaos itu nggak disetrika juga nanti bakalan rapi gitu. Bakalan nggak kucel gitu, nggak kucel kalau dipakai. Tapi kalau aku
itu nggak betah gitu. Walaupun aku kalau suruh nyetrika susah gitu. Sebelum aku punya istri, itu bajuku nggak ada yang disetrika pada saat mau dipakai. Semuanya kalau mau dipakai baru aku setrika gitu. Jadi kalau enggak, aku biasanya gini. Nih aku mau kemana aja nih? Mau kemana? Ke satu tempat, 2 tempat. Dari pagi itu aku bisa nyetrika 3 gitu. Karena ini mau dipakai ke ketiga acara ini gitu. Biasanya aku gitu. Jadi emang nggak yang nyetrika setiap waktu. Rutin gitu. Nah, kamu sendiri gimana kalau nyetrika itu? Karena aku merasa kamu tuh senang banget yang namanya nyuci. Kamu senang banget yang namanya rapi-rapi gitu. Nah, kalau nyetrika sendiri gimana kamu? Kalau untuk nyetrika, itu baju bisa tidak disetrika, saya tidak setrika, Pak. Sebab apa? Setrika itu satu, kita butuh waktu yang benar-benar sendiri. Sebab bahaya ya kalau sama anak-anak lagi pada nggak tidur gitu, kemudian kita nyetrika gitu. Kan kerjaan semua kita yang pegang ya. Kemudian yaitu kalau setrika kayak gitu aja. Kalau misalnya baju koko atau baju kemeja yang harus benar-benar disetrika, ya baru aku setrika. Kalau enggak, makanya kalau enggak harus disetrika yang lipat aja yang rapi, masuk lemari udah. Sebab kalau misalnya baju setelah dicuci, kemudian dijemur, kemudian kering, terus langsung kita lipat, itu nggak bakalan lecek. Ya, betul. Nggak bakalan lecek gitu. Apalagi kalau kaos-kaos model gini ya, nggak bakalan lecek gitu. Nah, makanya jangan ditumpuk. Nah, menurut kamu tuh yang tadi nyetrika itu menenangkan, bener gak sih? Ya, kalau kita kalau kita nyetrikanya 1-2 biji, udah. Terus ya memang jadi tenang sebab sendiri gitu ya, nggak ada anak-anak gitu. Terus kalau nyetrikanya tiap hari 2 box gitu, 2 keranjang. Rakyat saya banyak, Pak. Jadi teman-teman semua hari ini kita tidak jadi tenang jadinya. Kita ngebahas tentang urusan rumah tangga ya. Gara-gara ini rame banget di media sosial, banyak banget yang membandingkan gitu. Lu nggak tahu aja sih masak kayak gimana. Satunya jadi meme, orang jadi nggak mau masak, satunya lagi yang bener aja lu. Nyetrika menyenangkan. Sebetulnya bukan jadi passion ya. Passion nggak passion itu emang ya dari sananya. Tapi kalau udah ada di rumah tangga itu balik lagi jadi kewajiban kita. Apalagi kalau memang suami belum bisa cari chef pribadi gitu. Benar. Siapa lagi kalau bukan kita gitu. Kecuali kalau emang kayak Mas Indra Priawan yang sudah bisa menyediakan chef pribadi mah ya monggo saja, tidak apa-apa gitu, Pak. Ya, kamu kan juga punya chef pribadi. Sopo? Mas Rido. Chef Rido. Karena menurut aku lebih banyak aku yang masak daripada kamu yang masak. Enggak lah, setiap pagi aku yang masak. Iya, kamu yang masak. Tapi kalau kamu lagi kayaknya Mas Rido nih yang masak gitu kan. Aku seringan nggak mau. Karena aku pengennya. Kenapa aku nggak mau karena biar kamu yang masakin. Ya, itu gitu. dia. Karena aku pengen kamu yang masakin aku gitu, bukan orang lain yang masakin atau aku sendiri yang masak gitu. Ya, kalau kamu masak berantakan dapur. Aku yang capek juga. Itulah laki-laki ya, kalau masak pasti begitu, harus ada asistennya. Sama juga berarti kan. Oke teman-teman, kita kan beda sama perempuan kan. Betul, harus rapi, harus kalau yang perempuannya resi gitu, rapi gitu. Ya udahlah, mudah-mudahan manfaat ya video ini, bisa ditonton sama teman-teman semua. Jangan lupa like dan share video-video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.